lihat ya isi pokoknya konten-konten dakwahnya keren-keren lah ya, Masya Allah. Buat yang belum follow Instagram beliau, TikTok beliau gitu ya. Karena sekali lagi kalau saya sih berharap suatu saat ya anak bangsa membuat sosial media sendiri suatu saat gitu ya. Mungkin nanti setelah 2024 barangkali pemerintahnya punya kesadaran bahwa peran sentral sosial media ini penting. Tapi kalau sosial medianya dimiliki oleh bangsa lain gitu ya, ada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Kecuali akhirnya kita bisa ikut ya, jangan sampai masyarakat terbawa dengan hal-hal yang negatif karena begitu dominan, ya harus diwarnai ya. Ini yang kemudian dilakukan oleh rekan-rekan kita para influencer, termasuk salah satunya Teh Nada gitu ya, membuat sosial media ya isinya adalah konten-konten dakwah. Insya Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah gitu ya dan terus bisa menginspirasi generasi muda Indonesia agar ya jangan sampai salah jalan ya agar tentu akhirnya bisa memanfaatkan sosial media dengan secara positif untuk bisa mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Kita akan simak dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Teh Nada sebelum nanti kita mulai kegiatan ini. Mangga, Teh Nada, silahkan. Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh Nada. Nanti kita sama-sama lagi ya akan juga berbincang dengan bintang tamu kita, Kang Daan, dari dunia yang kurang lebih sama dengan Teh Nada. Ya. Waduh, mohon maaf. Jadi memang pergantian cuaca ini luar biasa ya di berbagai daerah. Mudah-mudahan tuh Pak Kiai juga kayaknya kena juga dampaknya. Tapi semua sehat insya Allah ya. Dan tadi sudah dilantunkan ya begitu merdu dan menguatkan kita bahwa Al-Quran itu obat. Banyak orang mencari obat ke sana kemari gitu ya, stres. Padahal, waduh, ya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, belajar, mengkaji lebih dalam, akan membuat siapapun yang membuka pikirannya, membuka hatinya lebih tentram, lebih damai, ya, dan yakin bahwa kemudian memperoleh ketenangan yang luar biasa. Pak Kiai, kita akan mulai sebelum nanti melanjutkan hajah kita. Mangga, barangkali ada hal-hal juga yang perlu ingin disampaikan oleh Pak Kiai, silakan.
Lanjut saja dulu mungkin, Kak. Ya, siap. Kita lanjut di Quran Surah An-Nisa 172-173. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad. Summa ila hadratin Nabil Akram sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kan alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته فاحشرهم إليه فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Atur nuhun Pak Kiai. Kita lanjutkan dulu 2 ayat ya. Nanti kita sapa nih bintang tamu kita juga sudah hadir, tapi kita lanjutkan dulu 2 ayat 174 175 yang akan dibawakan oleh Teh Nada. Mangga Teh Nada silakan. Ya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم
minhu fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, akan bincang-bincang ya dengan seseorang yang tadi saya di awal sudah sampaikan, seorang yang sangat istimewa. Banyak orang bisa jadi ya saat ini generasi-generasi muda punya mimpi gitu ya, hidup terkenal, ada di dunia entertain gitu ya, terkenal, kaya raya, kemudian banyak lah ya, banyak hal-hal yang kemudian membuat siapapun berupaya untuk meraih hal tersebut gitu ya. Nah, di tengah kita sudah hadir seseorang yang tentu ya sudah mengalami hal-hal yang barangkali banyak orang baru bermimpi mau ada di wilayah itu gitu ya. Tapi kita juga ingin dapatkan insight juga gitu ya. Setiap orang punya punya sesuatu yang istimewa yang Allah apa yang membuat tentu karena konteksnya ini adalah sudah bicara tentang ngaji ya. Ngaji itu mengkaji Al-Quran, baik itu membaca, kemudian juga ke depan mendalami, memahami maknanya agar bisa mengimplementasikan dalam keseharian. Maka satu hal yang tentu kita juga ingin bertanya, menurut Kang Daan, bintang tamu kita gitu ya, apa sih Al-Quran menurut Kang Daan gitu ya? Oke, tapi kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Daan, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Kang. Saya alhamdulillah. Waduh, ini saya adalah salah satu fans beratnya Kang Daan ya. Jadi kalau dulu ada Project Pop, jadi Pip Project dan lain sebagainya, pokoknya kehadirannya selalu dinanti karena memberikan keceriaan, memberikan kebahagiaan, bisa kalau bisa ngakak lah ya, bisa happy gitu ya, Masya Allah. Nah, barangkali di kesempatan pagi hari ini Kang Daan ya, bisa memberikan inspirasi bagi kita semua gitu ya, bahwa ya hal-hal yang ya segmen muda kita gitu ya, yang kalau tidak hati-hati mungkin dunia dapat gitu ya, duit alam akhirat alam bisawab gitu ya. Nah, itu yang kita juga ingin dengar dari Kang Daan, apa makna penting Al-Quran menurut Kang Daan? Kang Daan orang Bandung ya, Kang Daan ya, tinggal di Di Bandung, Coach, di Buah Batu. Di Buah Batu. Wah, Buah Batu. Saya kemarin sempat tinggal agak lama di daerah Raja Bantri. Oh, Iya, tetangga. sebetulnya sekarang juga nggak terlalu jauh dari sana juga. Nah, mudah-mudahan Kang Daan, jadi satu hal sebelum nanti sharing informasi, sharing pengalaman dari Kang Daan, saya ingin menyampaikan bahwa acara Ngartis ini bagian dari kegiatan Indonesia Mengaji. Misi utama dari Indonesia Mengaji adalah pemberantasan buta huruf dan buta baca Al-Quran. Karena saya sendiri ya, tadi kalau ditanya buat saya Al-Quran, saya terperanjat ketika Masya Allah, ternyata ada angka yang menunjukkan bahwa yang belum bisa baca Al-Quran itu angkanya hingga 65% gitu ya. Buta huruf atau buta baca Al-Quran angkanya besar sekali. Ya Allah, bagaimana mungkin masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas Muslim, di mana Al-Quran adalah pedoman hidup, tetapi kemudian tidak dibaca. Ya nggak mungkin dibaca karena nggak bisa baca gitu kan. Itu sebuah persoalan yang besar menurutnya. Saya rasakan sebagai seorang trainer, business coach, ketika memotivasi orang, ya ilmu barat kan pengalaman saya dengan ilmu barat kan gitu ya, ada akhirnya nggak menemukan jawaban kok gitu ya. Karena begitu saya coba sedikit menggali, mendalami, ya semuanya sudah ada di Al-Quran. Kalau kita mau kembali ke Al-Quran, selesai seluruh persoalan sebetulnya. Baik, jadi ini yang akhirnya membuat saya dan mengajak teman-teman yang lain melakukan aktivitas yang di waktu yang mungkin singkat, ya Allah nggak pernah tahu kita kapan Allah akan panggil, maka cara paling efektif ya dekati pemimpinnya, baik itu RT, RW, camat, kalau bisa bupati, kalau bisa bahkan presiden gitu ya sebetulnya. Ya mudah-mudahan mohon doanya ya. Jadi kalau ada sekarang nama saya Presiden Indonesia Mengaji, sebetulnya biar bisa ketemu presiden gitu ya. Bukan apa-apa, bukan untuk minta jabatan, apalagi posisi komisaris, enggak. Tapi saya cuma mau titip, mumpung jadi presiden,
Kan begitu. Kenapa tidak dimanfaatkan misalnya jabatannya untuk bisa membebaskan warga Indonesia dari buta huruf Al-Quran. Once itu terjadi, Masya Allah, gitu ya, mulia di mata manusia dan Insya Allah mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah yang sudah berjalan, karena ada di Kecamatan Sukajadi, itu Pak Camat yang terpanggil, dan yang luar biasa adalah di Pangandaran. Ya, di Pangandaran itu bupatinya yang kemudian terpanggil, sehingga saat ini sudah mengumpulkan camat, gitu ya, mengerahkan seluruh camat, RW, ya, kepala desa, RW, RT untuk bisa sama-sama ya membantu masyarakat agar terbebas dari buta huruf dan buta baca Al-Quran. Betapa efektifnya ketika seorang pemimpin yang punya kewenangan itu terpanggil. Nah, itu sedikit tentang Indonesia Mengaji ketika dibuat artis, karena masyarakat tuh senang sekali kalau ketemu artis gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau Indonesia Mengaji banyak artisnya paling tidak gitu ya. Wah, berkerumun masyarakat di sana, banyak yang hadir sehingga dakwahnya lebih efektif gitu kan. Awalnya pengen ketemu artis, lama-lama diajak, ayo ya, ternyata bertemu artis itu membahagiakan, luar biasa, menyenangkan. Tetapi kita ajak juga, yuk ketika kita berupaya untuk bisa mengenali Allah, itu dahsyat luar biasa. Barangkali ada hal-hal yang ingin dibagikan kepada kita semua pengalamannya. Silakan. Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Kiai Mas'ud, kemudian juga Coach Hidayat, Neng Nada, dan juga semua peserta dari kegiatan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini ngartis yang ngaji bareng selebritis. Masya Allah, saya merasa sangat senang sekali bisa diundang hadir pada pagi hari ini untuk bisa gabung di ngartis ini ya. Pak Kiai, tadi saya keasikan sesudah sholat hampir lupa gitu ya. Hampir lupa. Alhamdulillah sampai rumah masih 5 menit lagi. Masih sempat beres-beres, masih sempat nyisir buat ketemu dengan Bapak Ibu sekalian di ngartis ngaji bareng selebritis ini gitu ya. Ya, alhamdulillah ya, kalau banyaknya gerakan-gerakan seperti ini mudah-mudahan cepat teratasi ya, yang katanya buta huruf Al-Quran yang sampai 65% gitu ya. Ini kayaknya coach salah satu hikmah pandemi ya, bahwa yang di Pangandaran, yang di Sukajadi, saya yang di Buah Batu, yang di mana lagi bisa ngumpul bareng-bareng ngaji jam 5 pagi gitu ya, dengan via daring ini. Kalau nggak ada pandemi ini kita nggak akan ada ini kayaknya. Betul. Ngumpul seperti ini gitu. Maka alhamdulillah pandemi berlalu dan juga ngajinya bisa berlanjut seperti ini. Masya Allah ya, Masya Allah gitu. Pak Kiai, Coach, dan juga Neng Nada, ya sebenarnya kalau dibilang selebritis ya mungkin selebritis lama lah ya, beda dengan Neng Nada yang masanya sekarang. Kalau saya mah belum pakai centrang biru. Tapi ya alhamdulillah gitu ya, saya banyak belajar juga ya, banyak belajar dari generasi-generasi yang sebelumnya, bapak-bapak sekalian, juga banyak belajar dari generasi-generasi yang baru, generasi milenial ya gitu ya. Mencoba juga memahami cara pikir anak-anak sekarang dengan medsosnya gitu ya, dengan medsosnya. Dan dengan hal seperti itu kita bisa mencoba mencari keseimbangan ya, keseimbangan, dan artinya mencari segala sesuatu
yang ada karena takdir Allah untuk mencoba menjadi media ya, menjadi media kita dalam tugas kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah gitu ya. Jadi coach, saya ini alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Kalau lagi mudanya mah hidup itu tanpa tujuan lah gitu. Nggak ngerti tujuan sebagai manusia gitu ya. Ya seperti hal-halnya pada umumnya lah anak muda gitu ya. Sekolah, SD, SMP, SMA gitu ya pada umumnya. Tapi alhamdulillah yang saya syukuri adalah ketika saya SD, walaupun nggak sekolah di pesantren, orang tua saya tuh manggil guru ngaji. Ya. Manggil guru Alhamdulillah. ngaji setiap hari Ahad jam 8 pagi itu guru ngaji datang ke rumah gitu ya. Nah, saya ini di rumah ada bertiga adik kakak laki-laki semua. Nah, ketika guru ngaji datang biasanya kita masih tidur. Kemudian ketika guru ngaji datang dan kita dibangunkan, kita dorong-dorongan. Karena saya anak kedua ya, anak pertama, kedua, ketiga itu dorong-dorongan. Kamu dulu. Akhirnya biasa. Yang paling dijolimi, tanda kutip, itu biasanya anak paling kecil ya. Anak paling kecil yang harus lebih dulu gitu ya. Lebih dulu. Nah, Masya Allah, udah ngajinya dorong-dorongan, kemudian juga guru ngajinya juga rupanya udah cukup sepuh dan juga tugasnya kayaknya tugas dakwahnya juga cukup padat. Sehingga pas ngajar kaminya baru bangun, guru ngajinya nundutan. Nundutan. Jadi kan dulu mah ya Pak Kiai ngajar ngaji nunjuknya pakai nyerek ya, pakai lidi ya Pak Kiai ya. Iya. Jadi kitanya ngajinya udah mulai bener, nah ustadznya nunjuknya udah mulai gak beraturan gitu ya, kayak menundutan gitu ya. Ya. Tapi Masya Allah gitu ya, dari basic dari situ maka kami bertiga itu punya basic dalam membaca Al-Quran gitu ya. Basic membaca Al-Quran. Seiring dengan waktu kita SMP, SMA sudah mulai jarang sekali menyentuh Al-Quran. Gitu ya. Nah, masuklah dunia kuliah yang memang saya kuliah di Unpad, kemudian ketemu dengan teman-teman yang dunia hiburan. Alhamdulillah ikut teman hiburan tanpa semua direncanakan. Tidak ada yang direncanakan, tidak cita-cita. Misalnya saya ingin jadi artis, selebritis itu dan segala macam. Tuh ada teman kuliah penataran katanya IPA yang bareng penataran dengan saya. Nah, sejalan dengan itu dan segala macam. Nah, ini kalau Allah mau istilahnya mau membiarkan saya gitu ya di kehidupan yang tanpa tujuan gitu ya. Iya sih, jalan hidupnya mulus-mulus aja gitu ya. SD masuk SMP yang diinginkan, SMA yang diinginkan, masuk Unpad juga bisa tembus 2 kali ya jurusan pertama sastra, kedua 2 tahun kemudian bisa tembus ekonomi gitu ya. Ini kalau Allah mau membiarkan kayaknya saya udah di mana gitu ya, nggak tahu lagi gitu ya. Tapi pas kuliah itu justru di dunia hiburan ini saya ditakdirkan untuk ketemu yang namanya radio ya. Radio gitu ya. Kerja di radio. Nah, kerja di radio ini Masya Allah ya, Pak Kiai, kalau boleh dibilang di radio itu tempatnya surga juga tempatnya neraka ya. Jadi
saya mengenal kemaksiatan di situ, ya Pak Kiai, gitu. Tapi bisa jadi saya menemukan jalan untuk lebih mengenal agama, mengenal Al-Quran justru juga di radio. Gitu. Jadi alhamdulillahnya radio ini, walaupun radio anak muda dan banyak hedonnya lah ya, banyak dugemnya dan segala macam, tetap ada Pak Kiai, acara religinya mah tetap ada walaupun hanya 1 jam setiap pada subuh ya, jam 5, jam 6. Nah, justru di sinilah saya penyiar yang paling junior gitu ya, didorong-dorong untuk mendampingi Pak Ustadz siaran gitu ya. Dengan yang tidak ngerti apa-apa ya kan gitu. Tapi disitulah mungkin ya hidayah Allah yang memberikan jalan kepada saya untuk banyak penasaran tentang Islam itu sendiri. Jadi saya sebagai penyiar juga banyak bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz kalau gini gimana, kalau gini, nah segala macam. Nah di situ bisa jadi titik balik saya sebagai seorang Muslim untuk lebih taat dan juga bisa pelajari lebih jauh lagi gitu ya. Gitu. Nah dari situlah banyak keinginan untuk belajar, banyak untuk mendalami gitu ya, mendalami. Dan dalam mendalami Islam itu memang tidak cukup waktu 1 tahun 2 tahun gitu ya. 1 tahun 2 tahun, bahkan mungkin saya belajar sampai sekarang bisa jadi udah belasan tahun ya, dan posisinya masih belajar aja gitu ya. Dari mulai belajar Al-Qur'an sampai ayeuna masih tahsin we terus. Pengen kayak Neng Nada belum bisa-bisa. Nah, seperti itu ya. Dan dalam perjalanan seperti itu banyak-banyak pengalaman spiritual yang mudah-mudahan Allah mengingatkan kepada saya gitu ya. Salah satunya yang berbekas kepada saya adalah bahwa pada waktu itu saya masih berpikir bahwa rezeki adalah segala-galanya. Ya. Karena hidup dari kemudahan, jadi selebritis, jadi artis ya, kemana-mana dikenal orang, mau ngapa-ngapain juga mudah gitu ya, segala macam. Pada satu saat saya oleh keluarga istri itu diajak naik haji, ya, naik haji. Masya Allah, yang namanya naik haji benar-benar nggak ngerti apa-apa gitu. Boleh dikatakan hanya karena ikut-ikutan aja gitu ya. Karena keluarga ikut-ikutan, gitu. Ikut haji, maka saya ikut gitu. Nah, ketika haji itu kan ada bagian udah selesai haji itu kita bertahalul ya, bertahalul, kemudian memotong rambut kita. Kalau sedikit berarti didoakan Rasulullah SAW 1 kali. Gitu. Tapi kalau menghabiskan itu 3 kali ya Pak Kiai ya, doakan Rasulullah SAW. Gitu. Nah pada saat itu, pada saat naik haji, saya dan teman-teman tuh lagi sibuk-sibuknya di dunia televisi gitu ya. Sampai kalau boleh dikatakan semua stasiun televisi kita punya acara di semua stasiun televisi ya. Pada waktu itu kami sedang membawakan acara rutin setiap malam Ahad itu acara yang disponsor bank ya, yang nggak akan saya sebutin ya banknya, pokoknya depannya B, belakangnya A ya. Gampang artinya. Ya intinya mah lagi rame-ramenya kerjaan gitu. Nah, ketika di Mekah selesai bertahalul itu punya pikiran kalau saya digundulin ya gitu. Gimana dengan kerjaan saya? Saya kan bawain acara gitu. Nanti apa kata penggemar, apa kata penonton? Belum lagi nanti tidak ada pekerjaan lagi yang minta saya untuk syuting gitu. Udah saya mah dipotong aja sedikit gitu. Nah, kemudian
Yang lain jamaah menyarankan Kang Daan digundulin aja biar afdol gini segala macam. Tapi saya kekeh nggak dipotong. Gitu. Pulanglah, alhamdulillah lancar pulang haji. Nah, qadarullah pulang ke sini ternyata pekerjaan saya di stop oleh stasiun televisi. Masya Allah. Di stop gitu ya. Jadi kekhawatiran saya yang kalau digundulin maka rezeki stop gitu. Seolah-olah Allah itu mau bilang gitu, rezeki itu bukan dari kamu digundulin atau tidak, rezeki itu dari aku gitu. Masya Allah. Mau nggak digundulin juga ya, ketika kata aku rezeki stop dari situ ya stop. Ya. Tapi alhamdulillahnya Allah masih memberikan kesempatan saya untuk merenung ya, untuk belajar dari situ, mengambil hikmah bahwa yang paling penting itu adalah taat kepada aturan-aturan Allah gitu, bukan mengkhawatirkan kalau saya nggak taat nanti hilang pekerjaan, hilang follower, atau misalnya dan segala macam gitu ya. Maka alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sejak saat itu saya sangat tidak terlalu mempedulikan lah istilahnya. Ada yang minta syuting, alhamdulillah gitu ya. Ada yang tidak jarang pekerjaan atau ini, tetap berikhtiar tapi juga tidak terlalu was-was dan tidak terlalu khawatir. Malahan banyak waktu luang itu saya manfaatkan untuk banyak belajar ngaji, banyak belajar pada para asatidz dan lain-lain. Dan seperti juga ketika datang pandemi, alhamdulillah orang lain ada yang stres ya, harus di rumah terus, harus di ini gitu. Saya malah jadi bikin kesempatan, wah ini kesempatan banyak ikutan ngaji online ya, kesempatan banyak untuk baca kitab-kitab, kesempatan banyak ngaji, memperbaiki bacaan dan lain-lain. Alhamdulillah itu hikmah yang besar buat saya, yang saya merasa saya syukuri. Dan mudah-mudahan bisa jadi sama-sama bisa jadi pelajaran buat kita bahwa intinya apapun profesi kita tetap disandarkan kepada Allah, insya Allah merasa tenang, merasa yakin, dan merasa tahu tujuan hidup kita itu kemana gitu. Tidak seperti orang-orang yang di Jepang, di Korea ya, dengan modernitas mereka, dengan kemajuan hidup mereka, ketika dikasih pandemi panik, bingung gitu ya. Ini di rumah mau ngapain? Prestasi hidup saya dibatasi oleh harus diam di rumah gitu. Karena memang nggak tahu tujuan hidup, akhirnya jadi stres, banyak yang bunuh diri dan lain-lain. Nah, alhamdulillah kita sendiri diberi iman, diberi kesehatan dan perlindungan untuk mengerti, memahami bahwa ya kalau Allah udah berikan pandemi, turunkan penyakit, ya udah kita ridho saja dengan takdir Allah seperti itu, sambil berikhtiar untuk tetap sehat dan lain-lain, dan manfaatkan waktu ini untuk mendekat kepada Allah, untuk banyak belajar, karena banyak sekali yang saya rasa gitu ya, yang belum kita mengerti, belum kita pahami, khususnya ilmu agama ya. Mungkin itu saja dulu Coach. Nanti saya ngobrol bisa sampai jam 8, jam 9. Masya Allah. Ya, apa yang baru saja disampaikan, ya itulah moment of truth ya, atau sesuatu yang bisa dapatkan angle-nya berbeda-beda ya. Mas Daan dari berangkat haji, yang kemudian tadinya berasumsi kalau dibotakin hilang pekerjaan, kalau enggak akan hilang gitu ya, malah
malah terjadi sebaliknya. Tapi itulah yang mungkin malah menjadi petunjuk gitu ya. Bayangkan kalau ternyata tetap banyak pekerjaan mengalir, maka bisa menjadi justifikasi yang bisa tidak tepat gitu Ya, ya. Tuh kan katanya, benar kan? Kudu ditunggulan. Ketakutan saya benar gitu kan. Masya Allah. Mas An, luar biasa. Alhamdulillah berbaginya tentu ini bermanfaat alhamdulillah. buat kita semua gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti berkenan membersamai Indonesia Mengaji warga Buah Batu gitu ya, tempat kecamatan Mas Daan juga tinggal, paling tidak di lingkungan RT-nya ya, syukur-syukur di kecamatannya Insya Allah. sama-sama untuk membantu warga kecamatan. Kalau di tempat Mas Daan berarti kecamatan Lengkong ya maksudnya ya? Betul, betul. Ah, Kelurahan Cijagra. iya, Kelurahan Cijagra, kecamatan Lengkong. Oh, apal sih aja. Aduh, dapilnya dapil tilu. Dapil tilu. Subhanallah. Sampai hafal dapilnya ya Allah gitu ya. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan, karena saya juga tidak ada minat mau jadi anggota dewan dan lain sebagainya. Bismillah, insya Allah kita akan bantu warga masyarakat agar terbebas dari buta huruf Al-Quran tanpa ada kepentingan pribadi gitu ya. Mudah-mudahan Allah Amin. luruskan terus dia. Insya Allah. Terima kasih Kang Daan. Kita akan melanjutkan terlebih dahulu nih, karena banyak juga yang alhamdulillah di setiap acara nih pengen terlibat, ingin membaca, ingin dikoreksi. Kita satu ayat saja ya. Jadi dari 4 ayat yang tadi 2 sudah dibacakan Pak Kiai, 2 oleh Tenada, tetapi karena ini talaki gitu ya, jadi satu ayat saja, yaitu surah An-Nisa ayat 172. Bangga Bapak Ibu yang siap untuk membaca, ya ada keinginan untuk diperbaiki bacaannya, boleh menggunakan emoticon atau langsung angkat tangan seperti ini juga boleh. Surah An-Nisa ayat 172. Kalau Kang Daan mau angkat tangan juga boleh. Nodong ya Allah. Culangung gampur. Kasih kesempatan yang lain dulu. Siap. Bangga yang siap boleh buka mute-nya, langsung bersuara juga boleh, langsung menggunakan reaction emoticon angkat tangan juga boleh. An-Nisa 172. Pak Ahmad mau dibantu juga, barangkali ada yang sudah angkat tangan. Siap Coach, belum ada. Oke. Kalau belum ada, mangga saya pengen dikoreksi. Wah, mantap. Kang, saya tuh kalau menghadirkan selebritis, pejabat, nggak berani nodong gitu sebetulnya. Jadi membebaskan saja, kalau ada kesadaran pribadi, keinginan pribadi, alhamdulillah. Karena ada yang tahu diundang, oh ngaji ya, udah ditolak langsung. Kenapa? Di sini tes lewat. Padahal tidak sedikit pun mau ngetes sesungguhnya gitu ya. Mangga Kang Daan silakan. Iya. An-Nisa ayat 172. 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastankifal masihu ayyakuna abdal lillahi wal malaikatul qarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Waduh. Mohon koreksinya. Sebelum ke Pak Kiai gitu ya. Waduh, kalau versi saya sih artilnya saya aja masih kalah itu Pak Kiai. Ya. Bangga, tapi dari Pak Kiai barangkali ada feedback, silahkan. Alhamdulillah Kang Daan, selamat pagi, semoga tambah berkah, usianya tambah takwa ya. Ini dekat-dekat dengan saya usianya, karena saya juga termasuk yang fan juga ya dengan project pop ya. Masya Allah. Generasi kolot mah Kang, apalah Kang Daan. Kang Daan mah anom waenya, Masya Allah.
Sudah Luar biasa. meninggalkan dunia hitam. Iya. Kami. Luar biasa bacaannya, Masya Allah. Ya tentu banyak orang yang mengira bahwa Kang Daan nggak bisa baca Quran. Saya yakin itu. Karena beliau artis, gitu kan. Ternyata, iya, ternyata profesi itu tidak menghalangi orang jadi ahlul Quran, ya. Dan kalau mendengar wejangan Kang Daan barusan, subhanallah. Itu mah bukan kata-kata artis, kata-kata mubalik tuh. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa itu pengalaman beliau. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, khususnya untuk saya, jadi pembelajaran berharga dari seorang Kang Daan, ya. Jadi perjalanannya luar biasa. Perjalanannya sampai filosofi di gunung yang di hanya tahalul itu ya kena juga, kena ya. Kena akhirnya dengan sawabikul himam la tahruku aswarul aqdar. Memang sesuatu yang udah dijamin oleh Allah, kenapa kita harus repot-repot? Terima kasih Kang Daan ya, sudah menginspirasi banyak orang. Sami, Pak Kiai. Masya Allah. Bacaannya mantap. Mantap. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Kita berikan kesempatan nih buat satu orang terakhir sebelum barangkali ada sedikit materi yang mau disampaikan Pak Kiai untuk kita semua. Boleh? Tetap 172, ayat 172. Silahkan. Ada Ibu Supinah Cimahi. Silahkan Ibu, bangga. Masih tetap serak-serak basah Pak Kiai. Duh. Basah. Di anggar wae gini, duh ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir Allahu akbar. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayasuruhum ilaihi jami'a. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ibu Supina, nggak apa-apa serak-serak basah. Ini kalau zaman di pesantren, tanya aja Kang Ustadz Ahmad Ana ya. Kalau ada suara kayak begini, namanya suara ya. Kalau saya bisa hari itu ya, nah itu suara seksi, suara seksi. Jadi koma selalu ya Bu ya. Dan semoga ibu-ibu usia Ibu Supina juga tetap semangat ya. Amin, insyaallah. Al-Quran, kalau Al-Quran membersamai kita sampai nanti di mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mangga dilajeng Coy. Iya, ini saya nggak tahu ya suara ngambeknya dari mana ini. Pak Ahmad mau dibantu supaya lebih clear dan bisa disimak oleh yang lain. 6 menit menjelang pukul 6 Pak Kiai. Jadi kita kasih saja satu kesempatan. Silahkan yang mau membaca, masih Anissa 172 saja ya. Silahkan boleh acungkan tangannya. Oh, dari Cimahi ke Subang. Wah, ini Subang ini semangatnya luar biasa nih. Tinggal saya ajak, ayo kita audiensi dengan Pak Bupati. Ya, waduh, saya pernah dulu tahun berapa ya ngajak Bupati waktu itu yang tergerak istri Bupati itu luar biasa waktu itu. Jadi saya yakin lah Subang tuh
tinggal betul-betul didatangi audiensi siapapun kepala daerah yang mau betul-betul menyimak presentasi singkat saja 15 menit. Bismillah, insya Allah ya saya yakin beliau akan memanfaatkan kesempatan emas ini untuk bisa meninggalkan legasi terbaik, yaitu membebaskan warga dari buta huruf dan buta baca Al-Quran. Maka Kang Ceceng Erdin, silakan 172. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Sadaqallahul azim. Aduh, serak tubuh nih, aduh. Bangga, nyumpun koreksina Pak Kiai, nyumpun koreksina. Ya, alhamdulillah Kang Ceceng ya. Kang Ceceng nggak usah dikomen lagi karena bukan kali ini ya, dan bacaannya udah tahu kita. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga dengan bacaan Al-Quran, Al-Qari wal Mustami Sarika Debil Aji. Yang mendengar. Amin. Ya. Yang kan diajarkan lagu, nah Pak Kiai ini laguna masih acak-acakan ya. Lagu kelas khusus nanti. Nuna duka lagu naon dan nuna mete. Laguna duka lagu daun pulus duka lagu naon. Ya, atur nuhun Kang Ceceng, Masya Allah, ini salah satu yang sangat istiqomah di Indonesia Mengaji ya, luar biasa, dan tetap istiqomah. Tanpa terasa, sudah 3 menit menjelang pukul 6, Pak Yai, barangkali ada closing statement, kemudian nanti tepat jam 6, kita akan sama-sama berdoa, doa Khatmul Quran yang akan dipandu oleh Teh Nada. Ya, dan nanti sebelum Teh Nada memimpin, barangkali ada yang mau disampaikan buat Mas Daan. Nah, ini 2 seleb ya, beda zaman. Sebetulnya sama sekarang. Zamannya zaman Kiwari dua-duanya ya. Waduh, zaman Kiwari. Maka Pak Kiai barangkali ada yang mau disampaikan di penghujung acara ini, silahkan. Baik, Bil Barkah ya. Kita punya hanca materi sebetulnya. Jadi 1 menit ya, atau ya 1 menit boleh, atau 2 menit lah paling lama ya. Supaya tidak hilang esensinya ini, insya Allah. Dengan membaca Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun tidak ngasih materi, jangan merasa wah ada yang hilang, tidak. Dengan membaca Al-Quran saja ini kan pokoknya yang itu. Kemudian ada bintang tamu itu yang menginspirasi kita, karena ini adalah salah satu metode untuk syiarnya sebetulnya. Kalau untuk yang realnya, itu tadi disampaikan oleh Coach di RT-RT ya. Dan mau lebih dalam lagi, kayak Pak Ceceng tadi mau belajar, Mas Andren dong ke sini ke Darul Muqomah. Ya, baik. Kalau tidak salah yang sudah disampaikan itu adalah isti'adzah ya. Ini masih bahasan tartil ya, bahasan Quran surah Warattil Quran tartilan itu Al-Furqan ya, ayat 32. Nah, di sana adalah salah satunya membaca Al-Quran diawali dengan isti'adzah. Isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah satu bunyi ayatnya, teksnya. Ada juga banyak ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim dan seterusnya. Nah, dasar hukumnya adalah An-Nahl ayat 98. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, kalau melihat konteks kalimatnya, fasta'iz itu
fi'lu amrin ya, fi'il amar artinya perintah, maka jadi wajib. Tapi para ulama di sini ya, maka jangan ditinggalkan karena kita tahu dari para ulama. Jadi kalau kita bicara sumber kita adalah Quran Sunnah, betul. Tapi jangan ditinggal apa? Ijtihad kaul ulama ya. Kualat nanti karena kita bisa baca Quran, tahu hadis dari siapa? Dari ulama. Lagi pula terlalu luas dong. Oh, apa namanya? Kemampuan kita Al-Quran itu terlalu luas, sunnah terlalu luas untuk kadar kita yang awam, maka adanya di mana? Di benak dan di pikiran para ulama yang di luar kepala itu, maka hormatilah ulama. Sekali lagi hormatilah ulama. Karena semakin hari ngajak ieu teh Kang Daan ngartis-ngartis kita supaya cek artis teh kieu. Yo, orang oke bisa kieu teh ulama, hormati ulama gitu. Ketika ngependa hanya ke artis gitu Kang Daan ya. Para ulamanya ditinggalkan, itu salah itu. Artis itu produk ulama juga ya. Jadi wajib kalau lihat konteks ayat, tapi para ulama di sini tidak serta-merta begitu amar mewajibkan, tidak. Wajibnya juga tingkatan-tingkatan. Tapi di sini jumhur ulama mensunahkan ya. Sunnah baca ta'awud. Tapi ada juga pendapat yang kuat wajibnya wajib sinai. Apa itu sinai? Wajib sinai itu yang tidak dosa kalau ditinggalkan. Nah itu ya, tidak dosa kalau ditinggalkan. Sama halnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan membaca basmalah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar, itu rawahu Ibnu Hibban. Setiap perbuatan yang mempunyai nilai kebaikan tapi tidak dimulai dengan basmalah akan terputus berkahnya. Nah ini adalah anjuran. Maka sama juga untuk membaca ta'awudz adalah hukumnya sunat, tapi sunat lebih dari sunat membaca basmalah. Orang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung ayat kayak ini. Fa'amalladzina amanu dan seterusnya, maka tidak membaca basmalah itu menandakan bahwa isti'azah lebih diutamakan ketimbang basmalah ketika mau membaca Al-Qur'an, karena perintahnya amar, artinya amar. Tapi amar di sini adalah wajib sinai ya. Jadi sekali lagi, tidak wajibnya wajib dosa ketika tidak baca isti'adzah. Ya tidak. Karena wajibnya wajib sinai, tidak dosa kalau ditinggalkan. Tapi bukan karena tidak dosa harus ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Nah, kemudian khusus untuk di surah Al-Baroah ya, atau Baroah itu. Juga jadi rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Yaitu untuk Baroah ya. Itu saja dan mudah-mudahan walaupun sedikit Allah beri keberkahan ilmu untuk kita semua. Amin, dan amin. Alna wa dzurriyyatina min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami dan keturunan kami adalah ahlul Quran. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kita akan akhiri dengan doa hotdog. Ada. Jadi kita sama-sama membaca, suaranya dikeraskan, tapi ya di mute semuanya, kecuali Teh Nada. Ya, ya. Mangga, Teh Nada, silakan. Masih termute? Nah, tadi nggak bisa mohon maaf buat. Baik, Masya Allah. Ini tadi sharing juga sekali
ilmu dari Ustadz, Masya Allah juga, insya Allah manfaat untuk kita semua. Baik, kita akhiri majelis ilmu kita hari ini dengan membaca khatam sama-sama. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Hatur nuhun, Teh Ladat. Terima kasih bintang tamu kita yang sudah hadir. Terima kasih pengadaan ya. Pak Kiai juga atas ilmunya di pagi hari ini dan seluruh yang hadir yang saya tidak bisa sapa satu persatu. Masya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi amal soleh bagi kita semua dan terus ya menjadi trigger bagi kita untuk bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mari sama-sama dan akhiri majelis ilmu kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana Kang Daan. Nuhun. Teh Ladat. Terima kasih Ustaz Ana. Waduh banyak nih, Pak Lela Supiana, Pemkat Pangandaran, Masya Allah, ya Pak Yudi, Kang Yudi, Ibu Mela Rahayu, Ibu Arlisa, Pak Darwilto, ya Pak Ilyas, semua yang saya tidak bisa sapa satu persatu, ya selamat melanjutkan aktivitas dari ini, semoga keberkahan dan kesehatan selalu Allah berikan kepada Bapak Ibu. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah.